Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan membawakan materi kami yang berjudul Orbit, Cycle, dan Alternating Group. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Sri Lestari Manurung, SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Sri Novalina Borusindiring, yang kedua Saputri Silitonga, yang ketiga Tiara Afriana, saya sendiri, dan yang terakhir Murni Nova Rianti. Untuk subtopik yang kami bahas ada tiga. Untuk topik yang kami bahas ada tiga subtopik. Yang pertama yaitu orbit, yang kedua cycle, dan yang ketiga alternating group. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saputri Silitonga. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan mengenai yang pertama orbit. Untuk definisi yang pertama, rho merupakan permutasi dari himpunan A kelas ekuivalen dalam A dinamakan orbit. Contohnya SA, SB, SC, SD. Next slide. Kita masuk ke contoh soal. Di sini dituliskan bahwasanya himpunan A itu merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di mana rho-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 8, 6, 7, 4, 1, 5, 2. Nah, untuk mencari S1-nya yaitu menggunakan rumus X, di mana X elemen A, di mana 1, X elemen F, atau sama dengan X elemen A, di mana untuk semua N elemen Z, X sama dengan rho pangkat N dari 1. Nah, rho pangkat 1 dari satunya itu dari rho yang diketahui di soal, yaitu angka 1, dipetakan ke angka 3. Berarti rho pangkat 1 dari 1 itu sama dengan 3. Rho pangkat 2 dari 1 itu sama dengan 6. Dapat kita lihat di soal yaitu angka 3. 1 tadi dipetakan ke 3, lalu kita lihat angka 3 di bagian atasnya dan dipetakan ke angka 6. Berarti rho pangkat 2 dari 1 itu sama dengan 6. Rho pangkat 3 dari 1 itu sama dengan 1. Kita lihat angka 6, ternyata angka 6 dipetakan ke angka 1. Maka rho pangkat 3 dari 1 itu adalah, maka diperoleh S1 adalah 1, 3, 6. Next slide. Nah, untuk S2 sama juga halnya, yaitu menggunakan rumus X elemen A, di mana 2, X elemen F sama juga dengan X elemen A, di mana ada beberapa N elemen Z, sehingga X sama dengan rho pangkat N dari 2. Rho pangkat 1 dari 2 itu 8. Dapat kita lihat tadi di soal sebelumnya bahwasanya angka 2 itu dipetakan ke angka 8. Selanjutnya rho pangkat 2 dari 2 itu adalah 2, yaitu kita lihat angka 8 tadi di bagian atas ternyata dipetakan ke angka 2, sehingga diperoleh S2-nya adalah 2,8. Next slide. Selanjutnya untuk S4 dengan rumus yang sama. Yang pertama rho pangkat 1 dari 4 itu kita lihat angka 4 ternyata dipetakan ke angka 7, sehingga rho pangkat 1 dari 4 itu adalah 7. Kemudian untuk rho pangkat 2-nya kita lihat angka 7 di dalam soal yang tadi ternyata dipetakan ke angka 5. Jadi rho pangkat 2 dari 4-nya itu adalah 5. Rho pangkat 3 dari 4 itu kita lihat angka 5 dipetakan ke angka 4, sehingga rho pangkat 3 dari 4 sama dengan 4. Sehingga diperoleh S4 sama dengan 475. Maka terlihat bahwa S1 gabung S2 gabung S4 sama dengan A, di mana A-nya tadi adalah 1 sampai 8, dan S1 iris S2 iris S4 sama dengan himpunan kosong. Next slide.
Selanjutnya kita masuk ke teorema A1, di mana dikatakan bahwa A tidak sama dengan himpunan kosong. Rho memetakan A terhadap A dengan rho sama dengan fungsi bijektif. Didefinisikan relasi F sebagai berikut. A, A elemen F jika dan hanya jika ada beberapa N, Z elemen B, sehingga B sama dengan rho pangkat N dari A. Untuk semua A, B elemen A. Relasi F merupakan relasi ekivalen. Next slide. Untuk pembuktiannya akan ditunjukkan F merupakan relasi ekivalen, artinya relasi F memenuhi 3 sifat, yaitu sifat refleksif, simetri, dan transitif. Untuk yang pertama, sifat reflektif A, elemen F. Kita ambil sembarang A elemen A, maka dengan fungsi identitas kita peroleh A sama dengan identitas dari A untuk semua A elemen A, atau A sama dengan rho komposisi dari A untuk semua A elemen A dan 0 elemen Z. Jadi 0 merupakan elemen Z, di mana A sama dengan rho komposisi dari A untuk semua A elemen A. Ini berarti A, elemen F, sehingga terbukti sifat refleksif. Next slide. Slide selanjutnya, Kak. Nah, untuk pembuktian yang nomor 2 yaitu sifat simetri, di mana A, B elemen F jika B, elemen F untuk semua AB elemen Z. Kita ambil sembarang AB elemen A dengan A, B elemen F. Menurut definisi ada beberapa N elemen Z, di mana B sama dengan rho pangkat N dari A, maka A sama dengan rho pangkat N inverse dari B dengan negatif N elemen Z. Ini berarti bahwa ada beberapa N elemen Z, di mana A sama dengan rho pangkat N inverse dari B, artinya B, A elemen F, sehingga terbukti sifat simetri. Next slide. Nah, yang pembuktian ketiga yaitu sifat transitif, di mana A, B elemen F dan B, C elemen F jika A, C elemen F untuk semua A, B, C elemen A. A, B elemen F dan B, C elemen F jika A, C elemen F untuk semua A, B, C elemen A. Kita ambil sembarang A, B, C elemen A dengan A, B elemen F dan juga B, C elemen F. A, B elemen F itu artinya ada beberapa N elemen Z, di mana B sama dengan rho pangkat N dari A. B, C elemen F artinya ada beberapa M elemen Z, di mana C sama dengan rho pangkat M dari B. Jadi, C sama dengan rho pangkat M dari B, atau sama juga dengan rho pangkat M dari rho pangkat N dari A, karena B itu tadi rho pangkat N dari A seperti yang sudah disebutkan di atas, dan sama juga dengan rho pangkat M tambah N dari A, di mana M tambah N adalah elemen Z. Itu artinya A, C elemen F terbukti bersifat transitif. Next slide. Nah, dengan terbuktinya ketiga sifat yang tadi, maka F merupakan ekivalen. Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa himpunan A terpecah atas kelas-kelas yang saling asing atau sel yang disebut dengan kelas-kelas ekivalen. Next slide. Nah, dengan kata lain kita memperoleh rumus yaitu SA sama dengan X elemen A, di mana X, A elemen F, atau sama juga dengan X elemen A, di mana ada beberapa N elemen Z, di mana A sama dengan rho pangkat N dari X. SB sama dengan X elemen A, di mana X, B elemen F, sama juga dengan X elemen A, di mana ada beberapa N elemen Z, di mana B sama dengan rho pangkat N dari X. SC sama dengan X elemen A, di mana X, C elemen F, atau sama juga dengan X elemen A, di mana ada beberapa N elemen Z, dengan C sama dengan rho pangkat N dari X. Yang terakhir SD sama dengan
X elemen A, di mana X, D elemen F, sama juga dengan X elemen A, di mana ada beberapa N elemen Z, dengan D sama dengan rho pangkat N dari X, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh bahwasanya A sama dengan XA gabung XB gabung SC gabung SB, dan seterusnya, dan kita peroleh juga SA iris SB, iris SC, iris SD, dan seterusnya akan menghasilkan himpunan kosong. Next slide. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Sekretari Pertama. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu cycle akan dibawakan oleh pemateri kedua kita yaitu Saudari Sri Novalina. Kepada Saudari Sri Novalina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi yang akan saya bawakan adalah materi cycle. Nah, jadi di sini ada definisi B1, di mana isi definisinya rho merupakan permutasi dari himpunan A. Dikatakan cycle jika rho mempunyai paling banyak satu orbit yang mengandung lebih dari satu elemen. Selanjutnya, bentuk cycle didefinisikan sebagai banyaknya unsur atau elemen dari orbit tersebut. Nah, jadi di sini ada contoh di mana permutasi dari rho itu 1 memetakan 2, 2 memetakan 3, 3 memetakan 4, dan 4 memetakan 1, serta 5 memetakan 5. Nah, dari cycle ini kita peroleh bahwa nilai dari rho pangkat 1 dari 1 adalah 2, karena tadi 1 memetakan 2. Kemudian rho pangkat 2 dari 1. Nah, di sini rho pangkat 2 dari 1 artinya 1 itu dikomposisikan sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya. Berarti di sini komposisikan sebanyak 2 kali. Berarti yang pertama itu 1 memetakan 2. Kemudian nilai 2 ini kita lihat di atas. Di sini 2 memetakan 3. Maka nilai dari rho pangkat 2 dari 1 adalah 3. Nah, begitu seterusnya sehingga diperoleh rho pangkat 3 dari 1 adalah 4. Karena 1 memetakan 2 ini sekali, 2 memetakan 3 ini 2 kali, 3 memetakan 4. Maka nilai rho pangkat 3 dari 1 adalah 4. Kemudian diperoleh rho pangkat 4 dari 1 adalah 1. Maka nilai dari S1 itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rho pangkat 1 dari 5 itu adalah sama dengan 5. Karena dia memetakan dirinya sendiri. 5 memetakan 5. Maka diperoleh nilai dari S5 sama dengan 5. Nah, jadi dapat dilihat bahwa rho mempunyai satu orbit yang mengandung lebih dari satu unsur. Dan rho dapat ditulis sebagai rho sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ingat teman-teman, di sini biasanya kalau kita peroleh cycle-nya itu hanya satu seperti ini, merupakan satu dari 5 biasanya sebagai rho sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi penjelasannya adalah sama dengan 4.
Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh 2, di mana permutasinya adalah row 1 memetakan 3, 2 ke 2, 3 ke 6, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini diperoleh nilai dari permutasi row pangkat 1 dari 1 adalah 3 kali 1 memetakan 3. Dan row pangkat 2 dari 1 adalah 6, karena dari 3, 3 ke 6. Dan row pangkat 3 dari 1 adalah row pangkat 1 dari 2 adalah 2, karena di sini 2 memetakan 2, maka S2-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya, ini ada kesalahan pengetikan ya. Jadi row pangkat 1 dari 4 adalah 7, karena di soal 4 itu memetakan 7. Row pangkat 2 dari 4 sama dengan 5. Dia dikomposisikan 2 kali, tadi 4 ke 7, berarti 7 ke 5. Jadi row pangkat 2 dari 4 adalah 5. Kemudian row pangkat 3 dari 4, maka dapat nilai dari 5. Nah, dari contoh ini, kita lihat bahwa perlu dan S4. Nah, S1 tadi 136, dan S4 itu adalah 475. Sehingga row ini bukanlah cycle. Nah, untuk selanjutnya ada contoh 3. Di sini ada mu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang memetakan 3, 8, 6, 7, 4, 1, 5, 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai dari mu pangkat 1 dari 1 itu adalah 3, karena 1 memetakan 3. Mu pangkat 2 dari 1 adalah 6, dari 1 ke 3, 3 ke 6. Nah, kemudian mu pangkat 3 dari 1 adalah 1. Maka diperoleh S1-nya adalah 1, 3, 6. Nah, untuk mu pangkat 1 dari 2 itu memetakan 8, 2 memetakan 8. Kemudian mu pangkat 2 dari 2-nya itu adalah 2, maka S2-nya adalah 28. Nah, untuk mu pangkat 1 dari 4, itu 4 memetakan 7. Mu pangkat 2 dari 4 berarti dari 7, 7 memetakan 5, kan nilainya adalah 5. Untuk mu pangkat 3 dari 4 itu adalah 5, 5 memetakan 4, maka nilainya adalah 4. Maka diperoleh nilai dari S4 itu adalah 475. Nah, jadi ke mu 1 akan tunggal seterusnya itu diperoleh 1, 3, 6, 2, 8, 4, 7, 5. Nah, jadi mu ini bukan cycle. Kenapa? Karena mu memiliki 3 orbit yang mengandung lebih dari 1 unsur. Nah, ingat tadi kan syarat untuk membentuk cycle itu yang memiliki orbit yang unsurnya itu nggak boleh lebih dari 1. Nah, di sini udah lebih dari 1, yaitu S1, S2, dan S4. Jadi mu ini bukanlah cycle. Nah, untuk selanjutnya, nah, cycle 1, 3, 6, 2, 8, 4, 7, 5. Hasil dari mu tadi masing-masing dapat kita sajikan sebagai berikut. Nah, yang 1, 3, 6 ini disebut dengan cycle 1 baris. Nah, kalau yang di sebelahnya ini disebut dengan cycle 2 baris. Nah, 1, 3, 6 artinya 1 memetakan 3, 1 ke 3, 3 memetakan 6, 3 ke 6, kemudian 6 balik lagi memetakan 1, 6 ke 1. Nah, untuk angka yang selanjutnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dia tidak jika dia memetakan ke dirinya sendiri, 2 memetakan 2, 4 ke 4, 5 ke 5, 7 ke 7, dan 8 ke 8. Begitu juga dengan berarti 2 memetakan 8, 8 memetakan untuk yang sebesar 8 juga sama, 1 juga sama, 4 memetakan 7, 7 memetakan 5, dan 5 balik lagi ke 4. Nah, yang seterusnya nilai sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penggandaan dari cycle 1 baris dari cycle 1, 3, 6, 2, 8, 4, 7, 5
akan menghasilkan cycle yang dalam soal tadi yaitu new, di mana 1 membagi 3, 2 memetakan 2, memetakan 7 kali dan 8 memetakan 2. Baik, Baiklah, terima kasih kepada saudari Sina Salina. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu teorema B1, di mana dikatakan setiap permutasi row dari himpunan yang berhingga adalah produk dari cycle-cycle yang saling asing. Dengan dibuktikan, dimisalkan B1, B2 sampai dengan Br adalah orbit dari row dan dimisalkan mu1 adalah cycle yang didefinisikan sebagai berikut. mu1 X sama dengan row X, mana untuk setiap X elemen B dan X untuk hal lain. Karena orbit-orbit B1, B2 sampai dengan Br saling asing, maka cycle-cycle mu1, mu2 sampai dengan μr juga saling asing. Sehingga penggunaan mu1, mu2 sampai dengan μr sama dengan row. Untuk contoh 4, perhatikan permutasi sigma yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 2, 4, 3, 1. Permutasi tersebut merupakan penggunaan cycle yang paling asing, yaitu 1, 6, dan 2, 5, 3. Atau sigma sama dengan 1 memetakan 6, 2 memetakan 5, 3 memetakan 2, 4 memetakan 4, 5 memetakan 3, dan 6 memetakan 1. Itu sama dengan 1, 6, dan 2, 2, 3. Nah, pertanyaannya, apakah 1, 6, dan 2, 5, 3 itu sama dengan 2, 5, 3, dan 1, 6? Untuk pembuktiannya,
Slide 21. Slide 22. Nah, dari contoh 4 kita disuruh membuktikan apakah 16 dan 253 itu sama dengan 253 dan 16. Jika kita ambil dari sini, 16 itu berarti jika kita buat cycle-nya, 1 itu ke 6, dan 2 itu ke 5, dan 5 itu ke 3. Selain angka dari situ, dia tetap memetakan ke angkanya sendiri, yaitu 4, tetap memetakan pada 4. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah 16 dan 253 itu sama dengan 253 dan 16? Untuk jawabannya, ketika ada cycle-cycle yang paling asing, yaitu 16 dan 253, jawabannya adalah sama. Jika 16 dan 253 itu sama dengan 253 dan 16. Nah, untuk yang contoh kelima, dimisalkan 1, 4, 5, 6, dan 2, 1, 5 adalah cycle-cycle dalam S6 yang dinyatakan sebagai berikut 1, 4, 5, 6, yaitu 1 memetakan kepada 4, dan 4 memetakan kepada 5, 5 memetakan 6. Selain daripada itu, angkanya tetap memetakan angka tersebut atau angka dirinya sendiri. Kemudian 215 berarti 2 memetakan kepada 1, 1 memetakan kepada 5. Selain dari angka itu, maka dia tetap memetakan kepada nilainya sendiri. 1456 dan 215 itu menghasilkan 1 memetakan kepada 6, 2 memetakan kepada 4, 3 memetakan kepada 3, 4 memetakan kepada 5, dan 5 memetakan kepada 2, 6 memetakan kepada 1. Untuk 215 dan 1456 itu menghasilkan 1 memetakan kepada 4, 2 memetakan kepada 1, 3 memetakan kepada 3, 4 memetakan kepada 2, 5 memetakan kepada 6, dan 6 memetakan kepada 5. Nah, dari cycle-cycle ini terlihat bahwa sifat komutatif untuk penggandaan cycle yang tidak saling asing itu tidak berlaku, yaitu 1456 dan 215 ini tidak menghasilkan cycle yang sama. Satu memetakan 6 pada cycle 1456 dan 215, sedangkan pada cycle-cycle 215 dan 1456 itu satu memetakan kepada 4. Jadi terbukti bahwasannya jika ada cycle yang tidak saling asing, maka sifat komutatif itu tidak berlaku. Nah, untuk definisi kedua, yaitu transposition adalah cycle dengan panjang 2. Nah, untuk yang pertama, contoh 1, diketahui sigma sama dengan S6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana 1 memetakan 6 sampai kepada 6 memetakan 1. Nah, berarti didapat bahwa cycle-nya itu ada 2, panjangnya 2, dan cycle-nya tadi orbitnya ada 1, yaitu 1 dan 6. Mengapa? Karena selain dari 1 dan 6, semua memetakan kepada nilainya sendiri. Akibatnya, sembarang permutasi yang finite yang mengandung sekurang-kurangnya 2 elemen adalah suatu hasil produk ganda transposition. Nah, untuk lemma, dikatakan sigma elemen dari Sn, di mana mu adalah transposisi dengan elemen dari Sn. Jumlah orbit dari sigma dan jumlah orbit sigma mu berbeda satu orbit. Dengan contoh, misalkan sigma mempunyai cycle-cycle yaitu 1, 3, 6, dan 2, 8, dan 4, 7, 5, di mana mereka semua adalah elemen dari S8. Dan dinyatakan mu-nya adalah 2,3.
Untuk kejadian pertama, dapat dilihat bahwa 2 elemen dari 28 dan 3 adalah elemen dari cycle 136. Nah, didapat dari mu dikali sigma ada 4 cycle. Kemudian jika diubah menjadi orbit, dia terdapat 2 orbit, yaitu 1 memetakan 2, 2 memetakan ke 8, 3 memetakan ke 6, kemudian masuk kepada orbit kedua, yaitu 4 memetakan 7 dan 7 memetakan ke 5. Nah, dari sini untuk kejadian pertama, tadi kan didapat mu itu 2,3. Nah, ketika dia dijadikan mu sigma, orbitnya itu bertambah menjadi. Baiklah, untuk lemma pada kejadian 1, setelah kita buka, kemudian baiklah, lemma pada kejadian 1 kita dapati yaitu mu memiliki satu orbit yaitu 2, 3. Nah, pada kejadian mu sigma, maka kita dapati dia menjadi 2 orbit, yaitu 1, 2, 8, 3, 6, dan 4, 7, 5. Dia menjadi terdiri dari 2 orbit, maka terbuktilah lemma 1. Jika pada mu dia terdapat beberapa orbit, maka dia akan bertambah 1 atau berkurang 1 orbit. Next. Nah, sedangkan untuk kejadian 2 diberikan sigma dengan cycle-cycle 1, 3, 6, 2, 8, 4, 7, 5 terdiri dari 3 orbit. Nah, dimisalkan mu itu 3, 6. Nah, untuk kejadian kedua, 3, 6 itu elemen dari 1, 3, 6. Maka didapat mu sigmanya 3, 6, 3, 6, 8, 4, 7, 5. Maka menghasilkan 4 orbit, yaitu 1, 6, 2, 8, 3, 4, 7, 5. Dapat dilihat bahwa orbit dari sigma dan mu sigma berbeda 1. Pada kejadian pertama, dia bertambah 1, dan pada kejadian kedua, dia berkurang 1. Maka terbuktilah dari lemma tersebut. Jika didapati mu, maka ketika dia menjadi mu sigma, dia akan bertambah 1 orbit atau berkurang 1 orbit. Baiklah, untuk materi cycle, untuk materi selanjutnya, yaitu alternatif input, dijelaskan oleh Murni. Kepada saudari Murni, saya persilahkan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membahas topik yang terakhir yaitu mengenai alternating group. Next slide. Nah, di sini terdapat definisi. Definisi dari alternating group itu sendiri merupakan suatu permutasi finite ataupun berhingga adalah genap atau ganjil tergantung apakah permutasi tersebut dapat disajikan dalam jumlah penggandaan transposisi genap atau ganjil. Untuk contoh yang pertama, di sini diketahui sebuah permutasi yang disimbolkan dengan sigma kecil yang entry-entry-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 2, 4, 3, 1. Nah, di sini kita dapat melihat 1 dipetakan ke 6, 6 dan dipetakan ke 1 lagi. Artinya, 1 dan 6 ini merupakan satu cycle yang panjangnya ada 2, yaitu 1 dan 6. Kita lihat selanjutnya angka 2. 2 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Artinya, di sini ada satu cycle lagi dengan panjang 3, yaitu 2, 5, 3. Yang terakhir kita lihat angka 4. 4 dipetakan terhadap dirinya sendiri, artinya tidak termasuk cycle dan tidak perlu kita tuliskan. Selanjutnya, dari kedua cycle yang ada, kita dapat melakukan lagi penggandaan transposisi menjadi 16, 23, dan 25. Artinya, terdapat 3 penggandaan transposisi. Karena 3 itu adalah ganjil, maka permutasi ini disebut permutasi ganjil. Sedangkan contoh yang kedua, diketahui
permutasi yang disimbolkan dengan sigma kecil. Entry-entry-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 8, 6, 4, 7, 1, 5, 2. Kita lihat yang pertama dari angka 1. 1 dipetakan ke 3, 3 ke 6, 6 ke 1. Artinya, ini adalah satu cycle dengan panjang 3. Anggotanya adalah 1, 3, 6. Selanjutnya kita lihat angka 2. 2 dipetakan ke 8 dan 8 dipetakan ke 2. Artinya satu cycle dengan panjang 2, yaitu 2 dan 8. Selanjutnya kita lihat angka 4. Sama seperti contoh yang di atas. 4 dipetakan terhadap dirinya sendiri, artinya tidak termasuk ke dalam cycle. Selanjutnya kita lihat angka 5. 5 dipetakan ke 7 dan 7 dipetakan ke 5. Artinya terdapat satu cycle. Nah, dari 3 cycle ini dapat kita pecah lagi menjadi beberapa transposisi, yaitu menjadi 13, 16, 28, dan 57. Artinya ada 4 penggandaan transposisi, dan karena 4 itu genap, maka penggandaan transposisi yang di sini termasuk permutasi genap. Selanjutnya di sini terdapat teorema di mana AN sama dengan rho elemen dari SN, di mana rho sama dengan permutasi genap. Selanjutnya ada operasi rho star gamma yang termasuk operasi penggandaan permutasi. Sehingga AN merupakan grup. Di mana artinya dari penggandaan permutasi ini artinya rho tersebut dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, untuk membuktikannya, kita ingat kembali keempat sifat yang sejak awal sudah kita bahas. Yang pertama ada sifat tertutup. Untuk pembuktiannya, kita ambil sembarang rho dan gamma yang anggota dari AN. Maka rho star gamma ini kita operasikan. Di mana rho tadi kan ini dia permutasi genap. Artinya kita operasikan juga terhadap permutasi genap. Maka menghasilkan permutasi genap juga, di mana permutasi genap tersebut merupakan anggota dari AN. Maka terbuktilah sifat tertutup yang pertama di sini. Untuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, dipenuhi karena penggandaan permutasi genap merupakan komposisi dari fungsi. Di mana komposisi itu tersebut merupakan dapat dijadikan sifat asosiatif juga. Artinya sifat kedua ini terpenuhi. Untuk yang ketiga, unsur identitas atau disimbolkan dengan I, yaitu A1, A2, merupakan anggota dari AN. Kita buktikan dengan cara mengambil sembarang rho anggota dari AN. Maka jika kita operasikan rho ini terhadap identitas, berlaku sifat asosiatif yang tadi, komutatif juga, menjadi identitas dioperasikan dengan rho, menghasilkan rho itu sendiri. Karena segala yang dikalikan dengan identitas, maka akan menghasilkan identitas itu sendiri. Selanjutnya ada unsur inverse. Untuk membuktikannya, kita ambil sembarang rho elemen dari AN. Kita misalkan rho tersebut adalah A1, A2, A3, A4, hingga AN kurang 1 dan AN. Dan kita ketahui di sini rho inverse-nya itu kebalikan dari rho. Maka AN kurang 1, AN hingga A3, A4, dan A1, A2. Nah, jika kita operasikan rho dengan inverse-nya, maka akan didapati A1, A2, A3, A4 yang dioperasikan dengan AN kurang 1 AN hingga A3, A4 dengan menggunakan definisi penggandaan yang menghasilkan identitas, maka hasil dari rho dikali inverse-nya adalah identitas. Demikian juga dengan rho inverse tersebut dikalikan rho-nya, maka menghasilkan identitas. Dengan dipenuhinya keempat sifat, maka AN merupakan grup.
Selanjutnya ada definisi yang kedua, yaitu subgrup dari SN, yaitu AN, sama dengan row elemen dari SN, di mana row adalah permutasi genap, dikatakan alternating group. Nah, maksudnya, jika dari penggandaan permutasi tersebut menghasilkan permutasi genap, itulah yang dinamakan dengan alternating group. Seperti contoh yang tadi, kita kembali ke sini. Dari contoh ini kan, sebentar ya teman-teman. Dari contoh ini tadi kan, ini terdapat 3 permutasi genap. Artinya permutasi genap ini kan ganjil. Sedangkan contoh yang kedua ini tadi kita bisa tulis menjadi 1,3, 1,6, 2,8, dan 5,7. Ini kan kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini kan genap. Nah, jika dia bisa dikatakan sebagai penggandaan transposisi sebanyak genap, itulah yang dinamakan dengan alternating group. Oke, sekian dari saya. Kiranya teman-teman dapat memahami segala materi yang sudah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.